Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Sofana Suraya dari kelas 9F. Kali ini kita akan mengadakan wawancara atau podcast bersama Bapak Kemenak. Boleh diperkenalkan dulu, Bapak? Terima kasih, Mbak Safa. Iya, sama-sama. Pagi hari ini luar biasa, saya bertemu dengan anak-anak yang hebat kita dari MTSN 3 Madiun. Saya Haji Irfan Al-Haidari yang saat ini diberi amanah sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun. Hari ini bersama-sama dengan keluarga besar MTSN 3 Madiun bisa menyaksikan launching logo baru, bisa bersama-sama dengan teman-teman kelas 7 membuka katanya dengan mata muda, masa ta'aruf murid madrasah. Nah, jadi hari ini adalah hari pertama masuk bagi kelas 7 baru. Jadi kita mengadakan kegiatannya dinamakan Mata Muda, yaitu masa ta'aruf murid madrasah. Jadi untuk kali ini kita akan mewawancarai Bapak Kemenak. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Boleh Bapak? Boleh, oke. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu, menurut Bapak, apa makna Mata Muda bagi peserta didik baru di madrasah? Dan mengapa kegiatan ini itu penting untuk diikuti? Ya, mata muda. Mata muda, tapi bukan matanya orang muda loh ya. Ya. Mata muda itu adalah sebuah akronim dari masa ta'aruf murid madrasah. Artinya pengenalan terkait dengan madrasah itu kepada murid-murid baru, adik-adik kita yang duduk di kelas 7. Ini adalah merupakan pintu masuk. Ini adalah merupakan gerbang awal adik-adik kita, terutama yang kelas 7, bagaimana untuk mengenal kepada madrasah. Jadi MTSN 3 itu seperti apa gitu. Nanti akan berkenalan dengan bapak dan ibu gurunya, nanti akan berkenalan dengan teman-temannya, nanti akan berkenalan dengan kakak-kakak kelasnya, nah, kan gitu ya? Iya betul Pak. Terus nanti juga begitu, kalau sudah seperti itu akan tahu juga, sehingga ada semangat. Nah ini seberapa pentingnya ada semangat, bahwa ini adalah merupakan fondasi adik-adik kita, semangat disiplinnya, semangat belajarnya, semangat untuk meraih cita-citanya di MTSN 3 Madiun ini. Jadi nggak hanya ngerti, gimana sih kantinnya kalau kita lapar, tidak hanya seperti itu, tapi betul-betul nanti terus akar tumbuh cinta kepada MTSN 3, bangga menjadi bagian atau murid daripada MTSN 3 Madiun. Kan gitu, seperti kakak-kakaknya ini, ya kan? Ya, nah, itu pentingnya seperti itu. Sehingga nanti adik-adik kita akan bangga, merasa bangga menjadi anak madrasah, menjadi siswa-siswi MTSN 3 Madiun. Baik Bapak, mungkin sudah cukup untuk jawabannya? Oke, seperti itu. Jadi secara garis besar, Mata Muda itu tidak hanya untuk pengenalan ya Pak, tapi untuk untuk menumbuhkan rasa cinta kepada madrasah. Betul, ya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, di era digital seperti sekarang, bagaimana Bapak memandang peran siswa dalam menggunakan media sosial agar tetap mencerminkan akhlak seorang pelajar madrasah? Iya, terima kasih Mbak Safa. Jadi Mas Arifin, Mbak Zahra, dan juga Mbak Siva, kalian ini lahir di era yang sudah luar biasa, eranya sudah teknologi. Kalau gennya sudah gen alpha, jadi gen alpha itu lahir sudah ada internet, lahir sudah ada medsos. Ini yang luar biasa. Karena itu yang namanya media sosial itu ibaratnya pisau bermata dua.
Kenapa saya katakan pisau bermata dua? Dia ini bisa menjadi teman kita, manakala kita lakukan, kita gunakan dengan positif, dengan yang baik. Tetapi ini akan menjadi sebuah yang tidak baik kalau kita ini menggunakannya juga dengan tidak baik. Pesan saya ya. Ya, silakan. Jadi medsos itu ibarat mikrofon yang besar. Dulu kalau zaman kecilannya Bapak itu pengumuman itu halo gitu ya. Sama yang namanya medsos ini lebih daripada itu. Ketika kita ngetik sesuatu, kita mau yang namanya misalnya mengunggah sesuatu konten, itu semua orang bisa baca dari semua kalangan, ya enggak? Ya, betul. Bisa semuanya bisa baca di situ. Nah, karena itu pesan saya nih, sebelum diklik dibaca dulu, dipikir dulu yang mau kita unggah ini seperti apa. Nah, pesan saya sebelum di share ya, itu disaring dulu, bener nggak ini, bagus nggak ini. Jangan sampai ini anak Gen Alpha ketika itu dilihat, pokoknya langsung share begitu saja. Karena itu ini penting karena apa? Sekali lagi bahwa medsos itu bagus. Medsos itu yang kita sekarang ini apalagi di era kecerdasan, ada namanya AI, ya kan? Nah, itu dimanfaatkan untuk hal yang positif. Hal-hal yang baik. Bagaimana kaitannya dengan mendukung pelajaran, bagaimana kaitannya dengan oh ini merupakan ilmu, saya harus seperti ini. Menjadi seorang pengurus OSIS kan? Nah, saya harus seperti ini. Nah, ini belajar juga, ambil dari situ, ambil baiknya. Sekali lagi, ambil baiknya, jangan diambil yang negatif atau yang buruk. Setuju kan? Setuju. Setuju. Oke. Nah, jadi saya ada pertanyaan lagi, kira-kira bagaimana, kan setiap orang kan beda-beda ya cara mengolahnya informasi, cara menggunakan media sosialnya itu beda-beda. Nah, kalau misal ada teman yang salah menggunakannya gitu, kayak dibuat nonton yang aneh-aneh atau apa gitu, kita kan sebagai teman tentunya harus saling mengingatkan ya Pak. Nah, itu caranya gimana gitu kalau udah susah untuk gini Mbak Safa. Jadi sekali lagi bahwa itu tergantung kepada kita. Nah, sudah barang tentu kita sebagai seorang teman harus mengingatkan. Inilah yang namanya ketika kita dalam keseharian, lingkungan ini penting. Berkawan itu penting. Karena itu ketika ada teman kita misalkan seperti itu, ingatkan bahwa kita ini adalah calon-calon ya, yang katanya visi besar bangsa kita 2045 ini adalah Indonesia Emas. Indonesia Emas itu gimana? Indonesia Emas itu bagaimana negara kita nanti di tahun 2045, cita-cita besar. Indonesia itu sudah luar biasa, cahaya. Indonesia itu betul-betul negara yang sangat-sangat ayem, tentrem. Kalau istilah di agama kita, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, siapa yang menjadi pemimpin? Tentunya ya Ananda semuanya ini. Saudara-saudara ini yang nanti akan menjadi pemimpin. Ingatkan itu kepada seperti itu. Kalau itu tidak bagus, apalagi untuk konten yang negatif, apalagi yang mungkin begini, bolehlah sekedar kita main game, kadang kan gitu ya, game online. Tetapi jangan sampai itu nanti mengganggu belajarnya. Sampai semalam suntuk, tidak tidur. Nah, itu pasti paginya pasti ngantuk. Apalagi sudah dibangunin sholat subuh, nah sulit. Karena apa? Semalam gadangan hanya main game online saja. Lah, hal-hal seperti itu kita yang harus sama-sama, diri kita sendiri harus didasari dengan yang kuat. Ingatkan teman-teman yang mungkin nantinya
ke arah yang tidak baik tadi. Jadi memang itu ya Pak tantangannya Iya, sekarang. luar biasa tantangannya sekarang ini. Oke, selanjutnya ya Pak. Sebagai Kepala Kementerian Agama, apa harapan terbesar Bapak kepada seluruh peserta didik baru MTSN 3 Madiun setelah mengikuti Mata Muda 2026? Ya, setelah anak-anak kita, adik-adik kita yang kelas 7 mengikuti Mata Muda, dia akan dikenalkan dengan bagaimana madrasah. Tentunya dia akan cinta kepada madrasah. Dia akan bangga kepada MTSN 3 Madiun. Dia akan sungguh-sungguh belajar. Nah, dia akan berdisiplin, dan harapan besar kami adalah bagaimana nanti mereka inilah di tangan-tangan anak-anak didik kita, di tangan adik-adik kita, termasuk di tangan Anda semuanya, nanti bangsa ini akan terus jaya. Sukses di dunia dan sukses di akhiratnya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut lagi ya Pak. Oke. MTSN 3 Madiun memiliki banyak kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler. Menurut Bapak, seberapa penting siswa aktif mengikuti kegiatan di luar kelas? Penting sekali, karena di luar kelas itu juga sangat penting. Mungkin ada ekstra ya di madrasah itu. Sini ada apa aja? Ada silat, ada apa lagi? Futsal, ada apa lagi? Voli. Ya, ada lagi? Tari, terus itu tahfidz. Tahfidz. Kita berharap bahwa anak-anak kita, termasuk peserta didik kita, termasuk saudara-saudara semuanya ini, anak-anak kita ini, kalian semua ini, jadi akademiknya oke, bagus, juga prestasi non akademiknya juga oke. Karena setiap anak itu berbeda-beda prestasinya. Setiap anak itu kadang berbeda potensi bakatnya. Nah, ini. Nah, tapi sekali lagi bahwa semuanya itu penting. Akademik penting, karena ikut olimpiade, di kelas ini pinter, itu penting. Di luar juga sangat penting, karena kita ini juga namanya akademik ya. Jadi MTSN 3 ini tidak hanya unggul di akademiknya saja, pernah menjadi juara apa saja yang non akademik. Silat pernah, Silat, pramuka juga pernah. Nah, ini yang luar biasa, dan ini harus terus digali potensi adik-adik kita ya nanti. Nah, kalian semua sebagai kakak digali terus potensinya seperti apa, sehingga nanti akan muncul bakat-bakat itu. Di luar kelas itu juga sangat penting, apalagi kalau sudah menjadi orang nanti. Nah, sekarang masih di bangku pendidikan, 15 tahun yang akan datang nanti akan bersosial dengan masyarakat. Mungkin di lingkungannya akan punya tetangga. Nah, itu anak madrasah jangan kalah, harus jadi pemimpin juga. Mungkin di situ kita sudah dibekali, di sini ada pembiasaan kan setiap Jumat pagi. Nah, ada mungkin katanya dengan kita baca tahlil bersama, baca yasin bersama, ada pengajian kitab kuning. Nah, ini yang luar biasa, yang tidak di semuanya ada, di sini ada. Nanti sama ketika di masyarakat nanti, itu nanti akan berguna. Mungkin kalian akan menjadi ya seorang tokoh lah yang ditokohkan. Nah, nanti sekarang panggilnya mungkin masih Kak atau Mas, nanti akan dipanggil Pak Arifin, tolong sih itu diimamin tahlilnya. Ya kan seperti itu. Atau mungkin Zahra ini, Bu Zahra, ini yasinan ini, jamaah majelis taklimnya ini dipimpin yasinnya. Nanti akan seperti itu. Ini pentingnya juga di luar kelas. Ya. Setuju kan? Setuju. Nah, sudah. Jadi non akademik itu juga tetap penting ya Pak? Penting sekali, semuanya penting ya, semuanya penting ya. Oke, kita lanjut. Ini satu lagi nggih Bapak. Oke, ya. Banyak siswa baru yang masih merasa malu atau kurang percaya diri. Apa pesan Bapak agar mereka lebih berani bergaul, belajar, dan mengembangkan potensi di madrasah? Oh, sekarang saya tanya dulu dari Siva. Dulu kalau masuk di sini juga sama seperti itu. Iya, Bapak malu.
Zahra juga sama. Iya. Gimana Safa sendiri juga ya? Sama, Pak. Kalau Arifin? Iya, jadi itu sudah pasti seperti itu. Nah, tetapi semuanya harus diawali. Nah, diawali terutama kepada adik-adik kita peserta Mata Muda yang saat ini baru memasuki di hari pertama ini. Jadi dia harus berusaha mengawali dengan semangat tinggi, dengan semangat untuk mengenal madrasah ini sehingga nanti akan tumbuh. Nah, inilah dunia saya, inilah saya. Seperti Arifin yang sekarang ini kan sudah merasa biasa, bahkan sekarang sudah menjadi pengurus OSIS nih ya. Nah, sama, nanti juga sama. Makanya wajar ketika awal-awal, tetapi nanti ketika sambil berjalan dengan Mata Muda ini, kita dengan dikenalkan madrasah, dikenalkan teman, dikenalkan bapak dan ibu guru, itu harus dihilangkan rasa ketakutan, rasa memang malu harus hilang. Karena sekali lagi bahwa yang namanya Mata Muda itu mengenalkan sekaligus bahwa di sini ini anak-anak kita akan seneng, siswa-siswa seneng. Jadi seneng masuk madrasah, seneng, nggak ada yang namanya ditakut-takuti, nggak ada bullying, ya kan? Nah, nggak ada yang namanya dipelintas, dipelonco, itu nggak ada. Nah, sehingga inilah yang harus ada. Dengan semangat itu, tentunya kalau sudah seperti itu, nanti 3 tahun di sini, nanti sukses untuk belajar thalabul ilmi di MTSN 3 itu. Jadi kalau kesan pertemuan pertama gitu memang malu gitu. Ya, makanya saya tanya tadi. Sama kan, malu kan? Nah, pasti Jadi wajar nggih. Wajar itu biasa. Dan ini yang memang ya sehari 2 hari tidak apa-apa, tetapi nanti pastilah suatu saat sambil berjalannya waktu ini nanti akan tumbuh. Jadi di sini yang penting kita ciptakan anak-anak kita, jadi adik-adik kita ini seneng, ada seneng, jadi tidak ada ditakut-takuti, sehingga betul-betul nanti akan tumbuh rasa percaya dirinya, kemudian belajarnya dia akan betul-betul sungguh-sungguh cinta madrasah, bangga menjadi MTSN 3. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. jawabannya. Mungkin mohon maaf kalau Bapak keberatan. Oh, enggak, dengan sangat senang hati. Oke, terima kasih. Kita bisa ngobrol sama Mas Arifin, sama Mbak Safa, sama Mbak Zahra, sama Mbak Siva. Terus ya, terus belajar, terus sukses, terus semangat. Mudah-mudahan. Saya belum tanya nih, cita-citanya apa nih? Cita-citanya menjadi apa nih? Oh, bea cukai. Oke, kalau Mbak Safa pengen jadi apa? Saya masih belum tahu, masih belum dipikirkan. Oke, kalau Mbak Zahra? Dokter ya. Kalau Mbak Siva? Oke ya, kuncinya itu tadi. Jadi semangat belajar ya. Jadi imannya harus kuat ya. Ilmunya juga harus sungguh-sungguh dengan belajar tadi. Terus lingkungannya juga harus dengan lingkungan yang baik. Manfaatkan gadget, manfaatkan teknologi dengan baik, dengan betul-betul ini bermanfaat bagi kita. Kuncinya di situ satu lagi, doa sama yang tua, sama yang kuasa. Mudah-mudahan sukses semuanya ya. Iya. Oke. Jadi pesan terakhir atau slogan gitu ada nopo boten Pak? Iya, ada. Oke, silahkan. Oke. Jadi kita semuanya berdoa. Di samping semuanya nanti Ananda semuanya sukses di sini, tentunya madrasah ini terus MTSN 3 menjadi madrasah yang terus jaya, madrasah yang terus unggul, madrasah yang berkarakter dan berprestasi. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi kita akhiri aja podcast kita sampai sini, yaitu ngobrol bareng Mat Sagama ya dengan narasumber Bapak Kemenak. Jadi kita tutup aja ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.